Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Taria. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5 SD. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi sosial. Kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Kedua, interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. 3. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok adalah bentuk interaksi antara sekelompok manusia dengan manusia lainnya. Contoh jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya seperti bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, kemudian ibu berbicara dengan anaknya. Selanjutnya, dokter memeriksa pasien, kasir melayani pembeli, dan yang terakhir, polisi memberi petunjuk jalan kepada pengendara. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Yang kedua, individu dengan kelompok. Guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, ada ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Pak ustadznya satu orang, sedangkan jamaahnya berjumlah banyak. 3. Berpidato di depan khalayak umum. Pak Soekarno sedang berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidato satu orang berhadapan dengan sekelompok orang. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contohnya, ada dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua, dua tim bermain tarik tambang. Satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, kelompok pramuka bekerja sama dengan anggota PMR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan anggota PMR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Yang pertama, petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan di lingkungan alam berupa pesawahan. Yang kedua, ada nelayan mencari ikan di laut.
Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang keempat, ada penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi sosial di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, dan pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Perlunya sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa, di antaranya, yang pertama, kerukunan akan terjaga, kedua, persatuan dan kesatuan akan meningkat, ketiga, aktivitas akan berjalan lancar, dan yang keempat, hidup akan terasa damai. Alhamdulillah, pembahasan tentang materi IPS tema 3 subtema 1 telah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.